Saudara-saudara kekasih Yesus, selamat pagi, Salam. Karena kebesaran dan kemurahan Tuhan Yesus, kita dapat berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman dari Jemaat Gereja Kristen Jawa, Margoyo dan Surakarta dalam damai dan sejahtera. Sebelum saya dan saudara-saudara membaca dan menghayati dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, firman-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Untuk itu kami mohon Tuhan Yesus mencurahkan Roh-Mu yang kudus atas kami. Maka ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami maksud Tuhan yang indah dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh salah dan dosa, yang akan menaburkan firman-Mu, Tuhan Yesus ampuni dan kuduskan, sehingga apa yang ditaburkan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami persembahkan doa dan syukur kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia 5 ayat 16 demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah saya dan saudara-saudara yang melaksanakan firman Tuhan dari hari lepas hari. Amin. Dari bacaan firman Tuhan ini diberi judul, Roh Kudus meluputkan kita dari keinginan daging. Saudara-saudara kekasih Yesus, pengertian Roh Kudus atau Roh Suci secara iman Kristen yang diuraikan secara jelas dalam kamus Alkitab sesuai dengan isi firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Baru, disebut Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Yesus. Terdapat dalam Kisah Rasul 16 ayat 7, atau Roh Anak Allah di dalam Galatia 4 ayat 6, ialah pelaksanaan kehendak Allah di bumi. Ia sebagai penghibur, penolong, melanjutkan dan menerapkan karya keselamatan Yesus sebagaimana yang dijelaskan dalam Yohanes 14 ayat 16. Saudara-saudara kekasih Yesus, kita sekarang masih berada dalam suasana minggu ketuangan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Maka marilah saya dan saudara-saudara menghayati arti kehidupan Kristen oleh Roh Kudus yang meluputkan atau menuruti keinginan daging sesuai dengan bacaan firman Tuhan tadi. Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus tidak memberikan Roh Kudus hanya pada sebagian kecil umat manusia. Tetapi Allah memberikan Roh Kudus untuk seluruh umat manusia di dunia. Roh Kudus tidak akan masuk dengan kekerasan dalam diri kita. Dia lemah lembut dan penuh kemurahan. Dia diutus untuk membantu kita manusia untuk melakukan kehendak Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menguatkan kita serta menasihati kita. Allah memberikan Roh Kudusnya di dalam hati kita, dan dengan Roh Kudusnya itu kita mendapat jaminan tentang semua yang telah disediakan bagi kita, dan kuasanya serta kasih karunia-Nya akan menolong kita dalam segala kelemahan, pencobaan, dan kekurangan kita. Segala kuasa Allah diberikan untuk memimpin kita sampai kepada garis akhir yang penuh kemenangan dan kemuliaan. Saudara-saudara kekasih Yesus, jika saya dan saudara-saudara mau peka dan belajar memahami suara Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memandu kita ke dalam seluruh kebenaran.
kita harus hidup dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Itulah kunci menuju kemenangan atas kedagingan kita. Jika kita mengikuti dorongan Roh Kudus dalam diri kita, maka kita tidak akan dikuasai oleh tekanan yang diusahakan oleh keinginan daging pada diri kita. Ketika saya dan saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dan Roh Kudus memberitahukan tindakan apa yang harus kita buat, maka kita perlu dengan terus-menerus membuat penyesuaian dalam hidup kita yang selaras dengan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih Yesus, dengan semua penyesuaian yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan dan yang digerakkan oleh Roh Kudus, maka kita dapat mencegah untuk menuruti keinginan daging. Dengan demikian, kita terhindar dari kegelapan dan kehancuran hidup. Kita harus yakin dan percaya dengan sungguh bahwa oleh karena kepenuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk berdiam di dalam diri kita sebagai tempat tinggalnya. Dengan demikian, kita diteguhkan dan dikuatkan supaya Tuhan Yesus dapat menyempurnakan pekerjaannya di dalam kita, supaya kita mendapatkan berkat keselamatan dan berkat-berkat lain yang telah disediakan bagi kita. Untuk keselamatan kita bukan mimpi, tetapi adalah sesuatu yang pasti memberi kehidupan kekal. Saudara-saudara kekasih Yesus, untuk itu mari kita mengikuti arahan dan tuntunan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan mengarahkan langkah kita dengan aman melewati semua rintangan kehidupan ini menuju pada kemenangan yang kekal abadi bersama Tuhan dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Karena saya dan saudara-saudara hidup oleh Roh Kudus, tidak menuruti keinginan daging. Terpujilah Tuhan Yesus yang Maha Kudus dengan segala firman-Nya. Amin.